Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Pop on the Radio Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-1996, man. Gila, gue suaranya rada hilang ya, karena tadi malam gue teriak-teriak gara-gara nonton final Piala Dunia. And gila sih, menurut gue itu adalah final Piala Dunia terbaik yang pernah gue tonton sih selama gue hidup. Gue nonton final Piala Dunia, nah itu yang paling seru. Gila, what a match, man. Dan di penghujung tahun lagi kan, di akhir tahun. Terus ini ya, belum lagi hasilnya Messi juara. Gila, gue seneng banget Messi juara dunia. Gila. Wah. So, it's a great day buat Argentina dan semua fans Messi. And not a great day buat Ronaldo, I guess. Dan semua fansnya Ronaldo. Kenapa sih, Po? Tiap kali Messi juara terus harus selalu menyinggung Ronaldo. Ya, tapi ya memang gak kayak gitu. Memang kayaknya mereka berdua ini selalu diucapkan di kalimat yang sama ya, atau minimal di paragraf yang sama. Tapi udah, seperti biasa selama 1 jam gue akan cerita ada apa aja di dunia di 72 jam terakhir, sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu. Dan kalau kamu nonton di YouTube, nggak nyampe 1 jam karena lagunya nggak gue puter ya. Gue tulis judulnya di description aja. But anyway, kita mulai aja Pop on the Radio-nya dengan lagu pertama dari Clean Bandit. Ada Everything But You. Enjoy. Ya, welcome back di Pop on the Radio Madly Inspiring. And buat kamu yang ngikutin Spy X Family, yaitu seri anime yang menurut gue salah satu yang paling lucu sih dan menarik. Nah, ini ternyata minggu ini itu akan tayang season finalenya. Jadi season 1-nya udah selesai, tapi tenang aja, baru aja studionya udah mengkonfirmasi kalau season 2-nya sedang di-develop. Dan gak cuman itu, nanti bahkan di tahun 2023 atau tahun depan itu akan ada film bioskopnya Spy X Family. Nah, film bioskopnya ini katanya sih ceritanya enggak nyambung dari animenya. Jadi lu belum nonton anime sampai beres tetap bisa nonton film ini. Tapi ceritanya juga cerita original dari Tetsuya Endo atau pengarang komiknya Spy X Family. Jadi gue cukup excited sih buat filmnya ini ya. Dan biasanya film anime apalagi zaman sekarang itu bakalan sukses sih, minimal di Jepang maupun dipindah ke ini. Karena contohnya film Slam Dunk The First itu juga sukses kan di Jepang. Cuman gue gak ngerti kapan masuk ke Indonesia ya. Gue pengen banget nonton itu soalnya. Tapi yaudah, tungguin aja buat yang ngefans sama Spy X Family. Dan kalau lu belum nonton, mendingan lu nonton. Mumpung ini sekarang ada banyak episode kan sampai season final itu. Kayaknya udah ada 20-an episodenya. But now, kita balik ke lagu. Ada Seperti Kita Dulu dari Virsa Besari. Enjoy. Ya, balik lagi di Pop on the Radio Madly Inspiring. Dan trailer film Christopher Nolan yang terbaru yaitu Oppenheimer itu akhirnya udah dirilis. Nah, Oppenheimer ini adalah film yang menceritakan tentang kisah hidupnya J. Robert Oppenheimer. Dia adalah ahli fisika dan dia yang menciptakan bom atom yang dipakai buat ngebom Hiroshima dan Nagasaki waktu Perang Dunia Kedua. Kayaknya Christopher Nolan ini emang lagi hobi bikin film setting Perang Dunia Kedua ya, setelah ada Dunkirk kemarinnya itu kan. Nah, Oppenheimer ini juga menjadi film pertama Christopher Nolan di mana si Cillian Murphy atau yang main jadi Scarecrow dan yang main di Peaky Blinders juga. Nah, ini adalah film pertama Christopher Nolan di mana si Cillian Murphy-nya ini tuh jadi tokoh utama. Biasanya dia jarang jadi tokoh utama di film-filmnya Christopher Nolan, walaupun sering muncul sih ya. Dia dan si Cillian sendiri pernah bilang kalau Christopher Nolan pokoknya kalau dia telepon gue suruh gue main film, gue pasti mau. Terserah gue mau jadi peran utama, peran pembantu, pokoknya Christopher Nolan telepon, gue langsung bilang iya. Dia pernah bilang kayak gitu. So, lihat aja di situ. Dan yang menarik adalah karena untuk film Oppenheimer ini kan ceritakan tentang penciptaan bom nuklir ya. Bahkan si Christopher ini nggak pakai special effect katanya buat bikin efek bom nuklirnya kayak apa. Jadi bener-bener bikin beneran gitu, walaupun mungkin dalam skala kecil ya. Cuma ngeri juga ya, semuanya practical effect, man. So, kita tunggu aja nanti Oppenheimer yang akan rilis 21 Juli 2023. Bisa cek trailernya di YouTube. And now ada Hero dari Martin Garrix and Juke. Enjoy. Followers, sudah beberapa tahun ini gue mengganti gula gue dengan gula tes ya. Gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Untuk buat minuman manis. Karena gue kalau minum kopi atau minum teh itu gue sukanya yang manis. Dan hasilnya oke, karena setiap kali gue cek gula darah gue itu selalu di bawah 100, alias gue nggak diabetes. Jadi saran gue, kalau lu sama kayak gue suka minum manis, nggak pengen diabetes, ya langsung aja
beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant favorit kamu. Oke, akhirnya kita akan bahas ini. Gue bahasnya nggak sedetil tiang jauh ya. Kalau mau yang bahas detail, gue akan ngebahas tiang jauh, termasuk rekor-rekor apa aja yang dipecahkan oleh Messi dan Mbappe. Dan akhirnya tadi malam Argentina berhasil menjadi juara dunia yang ketiga setelah mengalahkan Prancis 3-3 di after extra time, dan setelah adu penalti menang Argentina 4-2. Prediksi gue 2-1 ya untuk kemenangan Argentina, dan sempat benar selama beberapa menit. Waktu jadi 2-1, tapi habis itu nggak lama kebobol lagi Argentina. Yang gila, ini pertandingan sepak bola paling seru sih yang pernah gue tonton, yang gue ingat ya. Kalau gue yang nggak ingat, siapa tahu ada yang lupa gitu kan. Tapi ini menurut gue paling seru, apalagi ini jadi di pertandingan final Piala Dunia. Gila sih ini pertandingannya, kayak roller coaster emosi gitu. So again, congrats buat Argentina and Lionel Messi. Ini membawa Lionel Messi, basically dia udah komplit ya, semua gelar yang bisa raih, dari juara Liga Champions, juara Copa del Rey, juara Piala Dunia antar klub, juara Copa America, juara La Finalissima atau apa yang ngalahin Italia kemarin, and then sekarang juara dunia. So congrats buat Lionel Messi. Dia sekarang udah nggak bisa didebat sih kalau dia adalah pemain terbaik sepanjang masa. At least nanti mungkin kalau Mbappe jadinya lebih jago ya, mungkin bisa diperdebatkan. Tapi kalau sekarang no debat. So again, congrats. And now, ada Weapons dari Ava Max. Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang sekarang udah mulai banyak menyerang anak muda itu adalah diabetes ya. Jadi ini penyakit gula. Dan ini kalau lo udah sampai kena, wah hidup lo tuh gak enak banget. Jadi saran gue mendingan lo kalau dari sekarang udah harus waspada lah, jangan sampai kena diabetes. Dan salah satu cara yang paling gampang adalah dengan mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang gak bikin diabetes. Jadi langsung aja beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant favorit kamu. And now, ada I Feel Good dari Pink Sweats. Enjoy. Gue sempat bilang ya kemarin kalau film Avatar Way of Water yang James Cameron itu, dia sempat bilang kalau pengen break even atau pengen balik modal, maka Avatar 2 ini tuh harus meraih omset sebesar 2 miliar US dollar minimal untuk bikin balik modal. Walaupun sebenarnya biaya produksi filmnya cuma di 480-an juta dolar, tapi kan ada biaya promosi, belum ada biaya bikin teknologi segala macam untuk membuat komputer grafiknya, airnya itu bagus banget. Gue belum nonton by the way. 3 jam sekarang rada susah men cari waktunya. Tapi intinya box office-nya kemarin itu so far oke ya. Dia di weekend pertama untuk openingnya itu sudah mendapatkan 435 juta dolar dari satu weekend. Itu yang worldwide. Sementara yang di Amerika aja itu proyeksinya adalah di 134 juta dolar. Nah, tapi yang aneh adalah yang justru di Amerikanya ini dia nggak setinggi yang diharapkan. Tapi di worldwide-nya itu juga nggak setinggi itu. Karena mereka di papan atas sih. Tapi mereka ada di peringkat kedua di biggest opening this year, dan peringkat ketiga di era pandemik. Jadi dia kalah, Avatar ini kalah sama Spider-Man No Way Home dan kalah sama Doctor Strange 2 untuk openingnya. Gila ya, bisa kalah sama film Marvel, tapi wajar sih soalnya filmnya beda jauh banget kan sama yang film sebelumnya, dan yang nonton udah lebih tua 13 tahunan, 13-14 tahun, ya udah susah juga cari waktu buat nonton 3 jam ya, belum lagi pandemi. So intinya ya kita tunggu aja si Avatar ini bisa balik modal apa enggak. And now balik ke lagu, ada Mesin Waktu dari Budi Doremi. Enjoy. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan bukan Elon Musk namanya, kalau nggak tiap hari itu dia selalu aja ada berita baru gitu ya. Dan hari ini berita barunya adalah dia membuat polling di Twitter, di mana dia nanya apakah saya mesti step down sebagai bosnya Twitter, sebagai CEO-nya Twitter, sebagai chief-nya Twitter, karena memang banyak yang meminta, yang mengkritik dia kan. Dan pollingnya ini akan ditutup malam ini, kalau nggak salah sekitar jam 6-an deh, gue belum lihat. Tapi hasil polling sementaranya itu menang, lebih banyak yang yes, lebih banyak yang minta dia resign sebagai CEO dibandingkan yang bilang no. Kayaknya yesnya di 58, no-nya di 42,
tadi siang waktu gue lihat. Sekarang gue belum lihat lagi sih. So kita tunggu aja. Selama ini sih si Elon Musk itu tiap kali ada polling di Twitter, dan kalau hasilnya udah oke, maka dia akan ngelakuin. Dan jadi kita lihat ya apakah benar si Elon ini bakal step down apa enggak sebagai CEO-nya Twitter. Step down sebagai CEO Twitter itu bukan berarti terus nggak jadi punyanya dia, bukan berarti dia ngejual Twitter ya, tapi dia ya akan menunjuk orang lain buat jadi CEO. So kita tunggu aja ya dalam beberapa hari ke depan. And now ada Don't Wanna Be Your Friend dari Joan. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you so much buat yang udah ngedengerin. Buat kamu yang nonton di YouTube juga, kalau kamu belum subscribe YouTube Popo on the Radio, please do so, subscribe di sini biar nggak ketinggalan kalau ada episode yang baru, terutama podcast gue ya, Adat yang Jauh sama Off the Record. So, udah gitu aja. Jangan lupa sosial media kita yang lain juga ada di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, dan nomor WhatsApp di 0877 16 16 13 13. Enjoy your week, jangan sampai sakit ya, tetap jaga kesehatan. Dan lagu terakhir ada What a Night dari Florida. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.